شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tresnariani, CGP Angkatan 9 Kota Cilegon. Saat ini saya sedang melakukan aksi nyata 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademis. Di samping saya sudah ada Ustazah Aini, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP IP Putri Al-Hamil. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Ya, baik Ustazah Aini, saat ini kita berada dalam tahap praobservasi di mana untuk mengetahui persiapan Ustazah Aini sebelum memulai proses pembelajaran di kelas. Harapannya dalam tahapan ini kami bisa mengetahui yang menjadi tujuan pembelajaran Ustazah Aini juga dalam strategi untuk mencapainya, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih Ustazah. Ustazah nanti akan mengajar di kelas 7 ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ustazah capai apa dalam proses pembelajaran kali ini? Iya, tujuan yang akan saya capai dan saya harapkan siswi dapat mencapainya yaitu siswi dapat menganalisis dan mengevaluasi mengenai unsur-unsur baik unsur intrinsik maupun unsur fisik buku fiksi dan non-fiksi. Oh iya, baik. Berarti menganalisis unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, seperti itu ya Ustazah. Nah, kemudian Ustazah, dalam proses pembelajarannya nanti, area pengembangan apa nih yang akan Ustazah kembangkan di kelas Ustazah nanti? Iya, rencananya saya akan membagi siswi menjadi beberapa kelompok ya Ustazah, tentunya sesuai dengan minat atau kemampuan siswi tersebut. Begitu nanti akan diberikan materi terlebih dahulu, selanjutnya baru nanti siswi mengamati video dan mengerjakan tugas secara berdiskusi kelompok. Oh gitu, berarti salah satu area pengembangannya adalah diskusi tadi ya antar murid di dalam sebuah kelas gitu. Iya, betul, nah, untuk mencapai ke sana Ustazah, adakah perencanaan pembelajaran yang akan Ustazah terapkan? Misal, akankah menggunakan strategi apa atau menggunakan metode apa gitu, atau media yang bisa mencapai tujuan yang akan Ustazah capai? Untuk medianya mungkin saya akan menggunakan laptop dan proyektor ya Ustazah untuk menampilkan tayangan video. Jadi siswi yang sudah dikelompokkan tersebut nanti akan melihat tayangan video yang akan ditampilkan. Selain itu, sebelum video tersebut ditayangkan, saya sudah membagikan materi secara bentuk print out begitu, jadi siswi yang mungkin lebih tertarik dengan membaca bisa sambil membacanya. Seperti itu. Ya, baik, Masya Allah. Jadi sudah dipaparkan ya tentang strategi yang akan digunakan sampai nanti insya Allah media yang akan membantu Ustazah ini untuk mencapai tujuan pembelajarannya gitu. Nah, kita akan masuk di kelas 7 Mekah ya Ustazah. Baik, berarti setelah ini kita akan masuk ke kelas 7 Mekah dan kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ustazah ini rencanakan. Seperti itu ya Ustazah. Iya, insya Allah. Ya, baik. Demikian tadi proses praobservasi saya dengan Ustazah Aini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 7 Mekah, kita ketemu lagi ya hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, boleh minta tolong Yasmin disiapkan dulu, kita baca doa bersama-sama ya. Silahkan Yasmin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillah.
Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin Ustazah minta kalian duduknya sesuai dengan kelompok yang pernah kita bagi saat awal semester itu ya. Ya, sudah ya, sudah sesuai dengan kelompoknya. Sudah disiapkan buku paket dan buku tulisnya? Sudah. Oke, sudah. Ya, ada yang belum siapa? Oh, tidak bawa. Siapa itu, Nak? Oh, Nasya Sofia. Kenapa Fani tidak bawa buku, Nak? Aku menyusun jadwal, melihat jadwal. Fani menyusun jadwal dan tidak melihat jadwal. Oke. Nanti lain kali menyusun itu sambil melihat ya. Sambil diamati jadwalnya. Oke, Fani. Ini sudah mau naik kelas 8 ya. Nanti. Iya. Nah, oke. Hari ini kita akan mempelajari. Silahkan Yasmin, duduk, Nak. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ini materi lanjutan dari literasi buku fiksi dan non-fiksi ya. Sebelumnya, kalian sudah menerima materi mengenai pengertian atau perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Apa bedanya buku fiksi dan non-fiksi? Fiksi adalah buku yang isi ceritanya berdasarkan sesuatu yang tidak nyata atau bersifat khayal. Oke, kalau buku non-fiksi ada yang mau? Siapa? Dari kelas berapa kalian membaca buku? Oh, dari TK. Berarti banyak ya buku yang sudah pernah kalian baca? Oh, beribu halaman. Ada yang masih ingat tentang judul bukunya? Oke. Siapa? Kelas 6. Zakira membaca buku apa, Nak? Buku pelajaran. Oke, Zakira membaca buku pelajaran. Ada lagi yang lain? Buku cerita judulnya apa? Umar? Oke. Umar bin. Tulisannya seperti ini. Betul tidak, Nak? Atau T-nya kap 2? Betul ya? Ada lagi yang lain? Judulnya apa? Bebek. Oh, ensiklopedia bebek. Ensiklopedia bebek. Dan kalau dari kelompok sini pernah membaca buku apa? Ingat tidak judulnya? Ya? Alam Nusantara. Oke. Masya Allah. Kapan ini membacanya, Nak? Oh, barusan. Berarti literasinya sangat diterapkan ya. Kalau dari kelompok ini? Kalau dari kelompok ini? Tadi sudah ya? Kata Fadia, buku cerita 25 Nabi kata Fadia. Oh, oke. Masya Allah. Apa? Oke, ya. Nah, maaf ya, tidak usah data semua buku-bukunya. Ini adalah 5 buku yang pernah teman-teman atau kalian baca sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari judulnya atau dari jenisnya, kira-kira yang nomor 1 ini jenisnya fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi, oke. Non-fiksi. Nomor 2? Non-fiksi juga, oke. Nomor 3? Non-fiksi juga. Non-fiksi semua? Tidak ada yang fiksi ya? Masya Allah. Nah, ya, ini non-fiksi semua. Kalian tahu dari mana kalau ini kelima buku ini adalah buku non-fiksi?
Coba satu orang. Karena isinya berdasarkan kenyataan ya, bukan hayalan atau berdasarkan penelitian. Oke. Ada di dalam bukunya, baik fisik maupun dari isi bukunya. Ustazah akan bagikan materinya ya. Ini untuk lembar kerja. Ini nanti ya. Yang ini. Oke, ini materinya ya. Bisa nanti dibaca-baca dulu. Ini untuk LKPD, ini materinya. Materi untuk hari ini ya, silahkan dilihat bersama teman kelompoknya. Nah, nanti bersamaan dengan kalian membaca, akan Ustazah tayangkan juga video mengenai materi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi ya. Silahkan bisa dilihat dulu materi yang secara tertulisnya. Lebih paham lagi, ini akan Ustazah putarkan sebuah video masih berkaitan dengan unsur-unsur buku sama seperti materi yang kalian baca. Oke, tapi sebelum Ustazah putar kita tes suara dulu ya. Terdengar? Terdengar ya. Oke, tes dulu ya. Fiksi maupun buku non-fiksi tentu berbeda. Unsur Terlalu keras tidak? Yang di ujung sana Zainab terdengar tidak? Terdengar jelas. Jelas. Yasmin? Kecilin sedikit ya, mungkin 86 ya. Oke, ini saja ulang ya. Oke, silahkan diperhatikan video pembelajaran ini ya, Nak ya. baik, langsung saja ya. Unsur-unsur di dalam buku fiksi maupun buku non-fiksi tentu berbeda. Unsur yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah unsur-unsur di dalam buku fiksi. Oke, sudah ya, sampai situ saja videonya mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Lebih ada bayangan mengenai unsur-unsur di dalam buku? Ada ya? Insya Allah ada ya. Oke, nah
Tadi Ustazah sudah berikan ke kalian 2 lembar kertas atau 2 rangkap kertas. Yang pertama adalah mengenai materi unsur fiksi, unsur buku fiksi dan non fiksi, dan 1 rangkap kertas lagi mengenai LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk LKPD ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti Ustazah akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil 2 buku yang ada di pojok baca kalian. Bebas ya bukunya apa saja, tapi Ustazah minta kalian mengambilnya 2. Ya, itu sudah Ustazah siapkan. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi? Tidak? Yakin? Insya Allah? Insya Allah ya, yakin. Oke. Nah, sekarang coba tentukan siapa di antara anggota kelompok kalian yang akan mengambil buku di belakang. Coba yang akan mengambil buku di belakang silakan berdiri. Perhatikan lagi ke sini. Masing-masing kelompok sudah mendapat 2 buku. Coba diangkat bukunya kalau sudah dapat 2 ya. Bukunya bebas ya. Mana? Boleh. Oke, 2. Kelompok yang di ujung sudah 2. Satu lagi mana? Ustazah malah diganti kayak ini ya. Kenapa? Fisika soalnya. Enggak, Pak. Emang kenapa? Ya Allah. Ini nih udah. Yang ini aja udah. Emang kenapa sih mau fisika? Emang kenapa dengan fisika? Oh, kalian tidak diminta untuk membaca kok. Tenang saja. Belum membaca belum. Apa sih sama fisika sama aja? Atau mau ini? Ini aja murah. Ya udah. Bukunya sesuai dengan yang didapat saja ya nak ya. Kalau misalkan kalian dapatnya dua-duanya non fiksi ya sudah, dianalisis saja unsur-unsurnya. Tapi kalau yang mendapatnya dua jenis baru boleh dibandingkan. Yuk, mulai. Sedih kenapa? Kenapa nak? Oh iya, akun hektarnya habis. Atau kalian ada yang punya Scrappless? Teman-teman. Yuk. Kenapa nak? Setelah Kulon itu utara, selatan, timur. Ujung Kulon ya? Itu pas angin kan? Iya, Kulon itu kan yang paling ujungnya Banten kan? Ujung situ aduh. Kulon. Iya, ujung Kulon kan? Nggak bisa baca.
Ya, 7 Mekah. Ya nak, masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Silahkan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok. Kira-kira siapa perwakilannya yang akan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 2 orang aja cukup ya, 2 orang saja. Ya, oke nak. Siapa yang sudah menentukan kelompok ini ya? Sudah ya? Siapa yang akan maju nak? Oke, Putri dan Satifah. Oke, yang lain? Iya. Oke. Assalamualaikum dulu. Nanti dibawa bukunya. Oh, ini adalah buku yang kami analisis. Di dalam buku ini terdapat apa saja? Iya. Oke, nah dari kelompoknya Putri dan Satifah, perwakilannya boleh maju ke depan. Iya, nggak apa-apa, yuk. Yang lain silahkan perhatikan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi, boleh. Ya, oke nah, yang lain perhatikan kelompok 1 dulu ya. Silahkan nak. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Perbedaan unsur buku fiksi dan non fiksi. Untuk buku fiksi yang cerita dari Tumaritis, buku fiksi judulnya Cerita dari Tumaritis, dan buku non fiksi judulnya Ensiklopedia Listrik dan Magnet. Nulisnya untuk yang buku fiksi itu Farid Ibnu Wahid, dan buku non fiksi Dr. Renat Agus Salam. Untuk penerbit buku fiksi itu Kantor Bahasa Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai hasil lembar kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin. Saya Alun. Langsung saja kami mulai presentasi ini ya. Kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami mengenai perbedaan unsur buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi dengan unsur tanda dari hubungan. شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا خالق الأكوان. Ya, Masya Allah, itu tadi perwakilan dari 2 kelompok ya nak ya. Afwan ya, untuk 3 kelompok yang lainnya belum sempat mempresentasikan hasilnya karena waktunya sudah habis seperti itu ya. Oke nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, jadi hari ini kalian belajar tentang apa nak? Oke, unsur buku fiksi ada apa saja? Ada tema, latar, isi, tokoh, alur. Oke, itu disebutnya unsur interaksi.
intrinsik. Oke, kalau misalnya buku non fiksi apa saja unsurnya, Nak? Bahasa, latar belakang, pengarang, dan nilai-nilai. Itu unsur ekstrinsik. Kalau unsur non fiksi, buku non fiksi apa saja yang tadi kalian sebut? Daftar isi, glosarium, indeks. Ya, di sana juga ada penerbit ya. Kalau penerbit di buku fiksi juga ada ya. Tapi biasanya ciri khasnya itu ya ada glosarium, ada indeks, ada kata pengantar seperti itu. Ya, oke Nak. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya akan membahas tentang kisi-kisi PTS. Oke. Ya, nanti ya sampai di hari Rabu ya, insya Allah ya. Oke, kisi-kisi PTS dan insya Allah nanti hasil PH juga akan Ustazah bagikan ya Nak ya. Ya, nanti besok lusa dilihat saja ya. Boleh, kita lanjutkan ya. Boleh. Kenapa Fadia yang presentasi ya? Iya, Ustazah pengen lihat Fadia presentasi. Oke, kalau gitu ada yang ingin ditanyakan dulu Nak sebelum ditutup? Oh iya, dikumpulkan, silahkan ke depan perwakilan kelompoknya. Kalau nggak dipakai apa? Sudah? Kena 7 Mekah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk hari ini ya Nak ya. Sampai bertemu di hari Rabu. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Tresna Riani, CGP Angkatan 9 Kota Cilegon. Saat ini memasuki tahapan pasca observasi setelah dilakukannya observasi pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ustazah Aini. Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Ustazah. Saat ini kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir ya Ustazah, pasca observasi. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk kita lihat evaluasinya Ustazah setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas beberapa waktu lalu. Baik, bagaimana nih perasaan Ustazah Aini setelah menjalani kegiatan observasi di kelas bersama saya Ustazah? Ya, alhamdulillah ya Ustazah, dengan diadakannya observasi kelas ini membuat saya semakin termotivasi begitu untuk mengembangkan kemampuan saya dalam mengajar khususnya. Oke. Semakin termotivasi untuk mengembangkan keterampilan mengajar di dalam kelas seperti itu ya Ustazah. Nah, kemudian kalau menurut Ustazah Aini sendiri, menurut Ustazah bagaimana performa Ustazah saat di kelas waktu itu Ustazah? Kalau menurut saya sebenarnya dalam setiap pembelajaran saya berupaya untuk memberikan performa terbaik saya begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk menilai mungkin saya butuh pandangan dari orang lain yang saya untuk menilai bagaimana performa saya. Dan saya juga menentukan hasilnya bagaimana performa saya di dalam kelas mungkin dari
hasil LKPD siswa dan siswa mampu atau paham dengan materi yang saya ajarkan, saya anggap saya berhasil begitu dalam pembelajaran. Kalau misalkan masih terdapat siswa yang belum sepenuhnya memahami maksimal, harus ada yang diperbaiki. Oh, Masya Allah. Berarti kegiatan observasi kemarin itu memberikan dampak positif seperti itu ya Ustazah, karena memberikan umpan balik ya bagi pengajaran di dalam kelas gitu. Nah, kemudian Ustazah, dari hal area pengembangan, bagaimana area pengembangan yang kemarin dilakukan di dalam kelas Ustazah? Untuk pertemuan yang kemarin itu ya Ustazah ya, atau yang saat observasi ya Ustazah? Observasi gitu, area pengembangan yang saya lakukan adalah dari segi pengetahuan ya. Jadi yang diukur itu adalah, atau yang hendak dipakai itu adalah siswa dapat menentukan unsur-unsur fisik buku fiksi dan non fiksi. Nah, caranya dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok gitu, lalu kemudian siswa diminta untuk memilih buku fiksi dan non fiksi, dua buah buku yang ada di dalam kelas mereka, dan bersama dengan teman kelompoknya berdiskusi untuk menentukan unsur-unsur fisik buku apa saja yang terdapat di dalam buku pilihan mereka. Iya. Jadi untuk area pengembangannya adalah dari sisi pengetahuan ya Ustazah, karena kemarin materinya adalah tentang literasi, maka area pengembangannya adalah dari sisi unsur-unsur buku di dalamnya gitu. Nah, kemudian sejauh mana area pengembangan ini Ustazah? Apakah menurut Ustazah ini area pengembangan yang sudah direncanakan itu sudah bisa tercapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sudah dalam kegiatan pembelajaran saat observasi area pengembangannya tercapai. Alhamdulillah. Itu dilihat dari hasil LKPD siswa sebenarnya. Jawabannya alhamdulillah hampir semuanya lengkap dan betul. Oh, Masya Allah. Menganalisis unsur-unsur fisik. Iya, terlihat dari jawaban Ananda dan nanti ya Ustazah dalam menganalisis buku gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan langkah-langkah pembelajaran Ustazah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran atau tahapan pembelajaran yang kemarin Ustazah sudah terapkan di dalam kelas? Ya, baik. Untuk langkah-langkah pembelajarannya ya diawali dengan membaca doa ya Ustazah. Selanjutnya bertanya jawab dengan siswa terkait dengan materi sebelumnya dan materi yang akan dipelajari hari itu. Kemudian saya membagi siswa atau meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah pernah dibagi saat itu, dan saya memberikan bahan ajar atau materi dalam bentuk cetak kepada masing-masing kelompok. Saya meminta untuk mereka membaca dan memahami terlebih dulu. Selanjutnya saya memutarkan video, meminta mereka untuk menonton video yang masih berkaitan dengan materi yang akan dipelajari itu. Nah, selanjutnya saya memberikan LKPD dan meminta masing-masing kelompok untuk menuju ke pojok baca yang ada di belakang kelas mereka untuk memilih dua buku fiksi dan non-fiksi yang nantinya akan mereka diskusikan unsur-unsur fisik yang ada di dalamnya. Setelah mereka berdiskusi, saya meminta mereka untuk mempresentasikannya, perwakilan saja gitu saja, mempresentasikannya di depan teman-teman. Iya, baik. Insya Allah ya, rangkaiannya mulai dari awal pendahuluan sampai di bagian akhir ya Ustazah dengan refleksi. Kemudian sebelumnya itu ada presentasi ya, tadi presentasi dari masing-masing kelompok gitu. Ketika menjalani langkah-langkah tersebut Ustazah Aini, apakah ada tantangan yang Ustazah Aini hadapi saat penerapan proses pembelajaran tersebut? Untuk materi ini tantangannya mungkin karena saya menggunakan buku yang ada di pojok baca masing-masing kelas, yang itu jumlah koleksinya berbeda ya di setiap kelas. Nah, kebetulan yang saat kelas observasi itu koleksinya terbatas saja, jadi siswi
dalam memilih bukunya pun terbatas. Jadi saya menggunakan buku tambahan dari buku yang lain. Oh iya, baik. Tadi kendalanya adalah keterbatasan buku yang ada pada pojok baca di dalam kelas tersebut ya Ustazah. Menurut Ustazah, mengapa kendala itu bisa terjadi Ustazah? Ya, itu karena tadi ya Ustazah ya, mungkin harusnya saya mengajak siswa ke perpustakaan mungkin ya Ustazah yang koleksinya lebih banyak begitu. Jadi siswa lebih leluasa dalam memilih bukunya, tapi saat itu saya menggunakan pojok baca karena lebih dekat gitu ya Ustazah dengan mereka. Dengan keberadaan mereka gitu ya. Iya, kemudian ketika nanti ke depannya Ustazah, tantangan itu kan pasti ada ya setiap kita mengajar gitu, tantangan itu akan selalu ada gitu Ustazah. Jika bertemu kembali dengan tantangannya seperti ini, upaya apa yang akan Ustazah Aini lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut Ustazah? Kalau untuk materi literasi buku ini mungkin ke depannya saya akan meminta masing-masing siswi untuk membawa bukunya dari rumah begitu ya Ustazah. Mungkin membawa buku koleksi mereka dari rumah atau saya ajak mereka untuk belajar di perpustakaan supaya lebih banyak koleksi buku yang bisa mereka baca. Iya. Berarti sudah merencanakan ya upaya yang akan dilakukan ke depannya seperti itu Ustazah. Kemudian Ustazah, rencana tindak lanjut setelah observasi pembelajaran kemarin, rencana tindak lanjut apa yang Ustazah Aini rencanakan ke depannya Ustazah? Iya, seperti yang tadi saya bilang ya Ustazah, mungkin kedepannya untuk materi literasi buku, siswa atau siswi bisa diajak ke perpustakaan begitu untuk belajar bersama di sana. Iya. Kapan kira-kira rencana tindak lanjut ini akan dilakukan Ustazah? Mungkin di pertemuan berikutnya ya. Materi literasi buku ini masih ada ya. Jadi di pertemuan yang akan datang ya Ustazah ya, karena sudah tahu nih ada tantangan seperti ini, alhamdulillah sudah dapat juga solusinya tadi yang diberikan Ustazah ini gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai rencana tindak lanjut seperti itu. Nah, kemudian untuk mewujudkan atau melaksanakan si tindak lanjut ini Ustazah, menurut Ustazah ini apakah ada pihak-pihak yang bisa membantu Ustazah untuk mewujudkan rencana tindak lanjut tersebut? Untuk rencana tindak lanjutnya mungkin sebelum memulai pembelajaran bisa saya diskusi gitu ya Ustazah dengan rekan sejawat, minta saran atau masukannya. Selain itu juga ketika saya mengajak siswa ke perpustakaan, saya juga perlu izin begitu ya Ustazah dari kepala perpustakaan untuk menggunakan ruangan tersebut dalam kegiatan kampus. Iya, baik. Berarti tadi dengan rekan sejawat dan dengan kepala perpustakaan ya Ustazah terkait dengan rencana tindak lanjutnya gitu. Baik Ustazah Aini, terima kasih untuk waktunya Ustazah. Terima kasih sudah memberikan juga pembelajaran buat saya, buat sama-sama belajar insya Allah ke depannya ya Ustazah. Ya. Iya benar, ditunggu cerita-cerita selanjutnya Ustazah. Semoga kedepannya kita bisa saling bertukar informasi ya Ustazah terhadap kesiapan mengajar. Ya, baik. Demikian tadi proses pasca observasi saya bersama dengan Ustazah Aini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا